nine, eight, seven, six, five, four, three, two. Jadi sekarang memang sinergi lagi hampir seminggu itu ada 2 sampai 3 lembaga yang datang untuk bersilaturahmi. Dan ini alhamdulillah kalau kami senang-senang saja, karena katanya kalau dengan banyak silaturahmi itu akan memperbanyak rezeki, memperluas memanjangkan usia ya, dan memperbaiki. Terus saya sampaikan, kita saat ini ada dinamakan namanya oleh Wakaf Teras Lembang. Ya, ini memang pesan dari salah satu Dewan Pembina kami, Pak Heri Sudewo. Saya udah dinamain aja dengan yang pertama di Indonesia, Land of Wakaf. Ya, intinya tanah wakaf juga kan. Land of Wakaf Teras Lembang. Ya. Mohon doanya di sini itu lahan yang sebenarnya sudah sertifikat wakaf baru 2,2 hektar. Persis dari Bapak tadi ada di Alpe Oben Bandung ke sebelah kiri itu 2,2 hektar wakaf. Dari Alpe Oben Bandung ke sebelah kanan yang ada benteng bata ini 8.800 itu akalnya 2, akad wakaf dan akad jual beli. Harga tanah di sini itu rata-rata 4 sampai 5 juta. Tapi yang 8.800 ini dijual dengan harga 1 juta rupiah saja. Artinya 8.800 itu kami harus bayar 8,8 miliar. Tapi cara bayarnya unik, dibayarnya nyicil 25 juta, 50 juta. Baru dibayar 1,5 miliar. Pemilik lahan ini juga sama, memiliki lahan yang di seberang. Tadi sebelah kanan tadi. Itu tanahnya 3.500. Pemiliknya bilang ke saya, Kang Asep, tolong bantu jualan tanah itu. Kalau itu terjual, maka sinergi tidak perlu lagi bayar ini, cukup dibayar 1,5. Ya, harusnya 8,8. Maka saya semangat menjual. Pasang spanduk, dijual, begini, saya kantong kantara. Jadi tugas saya selain CEO di sinergi juga sebagai masalah tanah. Karena begitu saya semangat, kalau sudah terjual, sinergi nggak perlu bayar lagi tanah ini. Banyak yang ngelawan. Tapi yang melakukan itu banyaknya non muslim yang mau bikin rumah makan dan lain-lain lagi. Saya merasa tidak nyaman kalau tanah itu harus lepas ke non muslim karena posisinya sangat strategis. Maka saya bilang ke Pak Miftah, beliau ketua Dewan Pembina kami, ketua MUI, umur hidup, karena nggak ada yang mau gantiin. Ya, Pak, saya bilang tanah itu sudah banyak yang nawar, diangkat 13 miliar. Saya mendingan dibeli oleh yayasan. Pertanyaan Pak Miftah cuma sederhana, ada nggak uangnya? Maka saya jawab tidak ada, karena memang nggak punya uang. Ya. Habis itu terus gimana dong saya? Kalau Bapak mengizinkan, kalau Bapak merestui, biar saya tanyakan ke pemiliknya. Kalau dibeli oleh yayasan, harganya berapa? Maka saya datang ke pemilik, namanya ke anaknya, ke Ayudia. Kalau tanah itu dibeli yayasan, dikasih harga berapa? Ternyata si anak ini balik nanya, yayasan sanggupnya berapa? Nah, coba Pak, dari 13 miliar, kalau kita pembeli berani nawarnya berapa? Kan tanah itu udah pernah nawarnya gede, paling 100 juta, 200 juta. Itu Masya Allah ya. Saya merasa yang ngomong waktu itu bukan saya. Ya Allah membimbing lisan saya begini. Justru menanyakan balik ke pemilik tanah. Sebenarnya ahli waris keluarga menjual tanah itu butuh uangnya berapa? Jadi dibalikin. Akhirnya dia ngitung. Sebentar saya. Anak si mama, anak si bapak almarhum belum haji 6 orang. Saya udah ngitung aja mikirnya. Haji plus harus juta. Pas 901 miliar. Terus keluarga punya utang untuk menyehatkan perusahaan, dia punya SPBU. Berapa? 4 miliar. Penyihatan usaha dan utang. Terus untuk pegangan keluarga 1 miliar.
Akhirnya apa? Dari 13 miliar itu disepakati udahlah Chef, jadinya 6,5 miliar. 50%. Itu pun dibayar dikit. Saya dari 6,5 miliar itu yang penting dibayar dulu 4 miliar. Akhirnya saya laporan ke Pak Mika, Pak, ini tanah dari 13 miliar jadi 6,5 miliar. Kata Pak Mika, ini dibeli aja Chef. Uangnya ada nggak? Sabar, jawabannya nggak ada. Karena nggak luas. Jadi yayasan itu kalau makin banyak saldo, makin nggak sehat. Ya, apalagi untuk kerjaan. Saldonya ratusan miliar, berarti itu nggak benar. Maka waktu ditanya ada uangnya kan? Jawabannya sama, nggak ada. Ya, terus gimana? Saya bilang kalau bapak beli duit, bapak beli duit, izinkan saya gitu ya. Maka yang saya lakukan tadi telepon kedua-kedua itu. Nah, saya mau beli tanah itu ya, ini bukan bapak, pinjam aja. Ada yang ngasih pinjam 500 juta, ada yang ngasih pinjam 300 juta, ada yang ngasih pinjam 1 miliar. Dapat 4 miliar. 4 miliar dikasih DP, sisanya sekarang cicil 25 juta. Ya, ada yang cicil untuk bayar hajinya ke travel party, lalu cicil ke keluarganya 25 juta, ada yang bisa lagi. Ya, kita memisahkan masih 1,5 miliar lagi. Jadi itu kebeli 3.500, ini pun lunas. Ya, modelnya di sebelah sana akan jadi perusahaan oleh-oleh Indonesia. Ya, perusahaan oleh-oleh Indonesia. Nanti dari setiap provinsi harus mengirimkan 10-20 produk unggulan yang akan dijual di pusat oleh-oleh Indonesia berbasis lokal. Lalu juga akan dibuat retail, toko retail, walk-up mart, ya. Tapi tidak ada hubungannya dengan 21 doang. Ini kebetulan ada donatur kami yang sudah punya cabang hampir 24 cabang usaha retail. Ya, lebih banyaknya di daerah Kuningan, Cirebon dan lain-lain. Jadi memang dia sudah punya pengalaman dan sudah puluhan tahun untuk mengelola toko itu. Di sini sendiri, ini sekali lagi undangan aja ya. Ini modelnya akan launching rumah makan yang kedua, rumah makan jenderal. Kenapa dinamai rumah makan jenderal? Karena si Wafid ini bagian daripada keluarga besarnya Jenderal Mansuri. Ini gubernur Jabar era 60-70. Ya, jadi dinamakan rumah jenderal yang ini khas liwet sama sate. Ini akan launching hari Jumat 16 Desember. Ya, jadi kalau perwakilan dari lembaga wakaf NU mau hadir, silakan datang di hari Jumat jam 8 sampai jam 11. Launching rumah makan. Dan hari itu digratiskan. Ya, tapi kalau bapak datangnya besok hari Sabtu, bayar. Gratis itu hanya hari Jumat saja. Lalu di sini sudah terbangun greenhouse anggrek. Greenhouse anggrek ini modalnya dari dana wakaf produktif, modalnya hampir 800 juta, omsetnya rata-rata 200 juta per bulan. Bagi hasilnya rata-rata sekitar 15 sampai 20 juta per bulan. Kafe Open Bandung itu modalnya 300 juta. Bagi hasilnya rata-rata sekitar 15 sampai 20 juta. Ya. Di bawah nanti kita kalau mau lihat lagi ada yang MP Pak, sedang mabit muamah dari Kota Palpati Gede Bagi 250 wali santri. Di sini nanti di belakang akan dibikin glamping, glamour camping, ya, yang harga tarif per malamnya sekitar 1,5 juta sampai 2 juta. Ya. Lalu di sebelah ini paling bawah kurang lebih 2 hektar itu akan dibangun tempat manasik haji dan umroh. Itu kebutuhan modalnya 44 miliar dan sudah ada investornya Pak. Konsepnya mutor bagi hasil, ya, kami dapat bagi hasil sekitar 55% kalau dari net margin. Kalau konvensi omset kurang lebih 12,5%. Ya, pengalamannya mitra kita yang mengelola manasik ini tahun 2020 yang melakukan manasik kurang lebih 200.000 orang. Dengan harga tiketnya 60.000. 60.000 kali 200.000 berarti 12 miliar. Tahun 2022 tahun ini sampai Desember ini tercatat yang manasik kurang lebih 300.000 orang. Kali 10.000 sudah 18 miliar. Itu omset. Ya. Terakhir kami bikin kafe juga Pak di kampus Muhammadiyah di Soekarno-Hatta. Itu modalnya 400 juta. Omsetnya rata-rata 7 juta per hari.
sekitar 150 juta kalau dalam 1 bulan. Bagi hasilnya kemarin bulan November itu kami dapatnya sekitar 3 juta. Nah, dari hasil usaha-usaha wakaf ini, Synergy Foundation menyalurkannya ke Mokukai di berbagai bidang. Di bidang kesehatan kami punya namanya rumah bersalin cuma-cuma. Ini dari mulai pemeriksaan, melahirkan, imunisasi, KB, bahkan sampai tindakan sesar itu pun gratis. Ya, tapi kalau untuk tindakan sesar kita rujuk ke rumah sakit besar, karena kami masih kliniknya klinik Pratama. Ini tanahnya tanah wakaf, bangunannya wakaf, alat kesehatannya wakaf, operasionalnya dari dana zakat dan infak. Per bulan operasionalnya kurang lebih 300 juta. Habis persalinan kita punya program namanya Kutak Al-Fatih di Cileunyi sudah tahun kelima. Ini pendidikan dasar gratis untuk semua kalangan. Anak orang kaya gratis, anak orang miskin gratis. Ditopang dari hasil wakaf. Masuk ke pendidikan menengah atas belum ada. Di sini akan dibangun pesantren, tapi pesantren kepemimpinan. Jadi anak-anak yang lulus aliyah itu atau muallimin itu dididik tentang kepemimpinannya di sini. Kurikulumnya sedang disusun oleh para ahli ilmu, Ustadz Asep Somariasi, pakar sejarah. Insya Allah tahun depan sudah memulai menerima mahasiswa atau santri. Tapi dia pendek aja, cuma tahun 2 tahun saja. Yang dibahas di sini tidak perlu lagi membahas fikih, ya, karena kami menganggap fikihnya sudah selesai mereka. Hafalan juga sudah selesai. Jadi di sini mau nanti mau NU, mau Baptis, mau Muhammadiyah, satu nggak bahas fikih, gitu ya. Yang dibahas adalah tentang kepemimpinan. Bagaimana konsep istiadah atau kepemimpinan Islam itu tentunya disesuaikan dengan kebutuhan kekinian kontemporer. Lalu juga di bidang kalau pemberdayaan masyarakat kami punya namanya lumbung desa. Dan terakhir di setiap kehidupan kita pasti akan memasuki program ini namanya Taman Wakaf Pemakaman Muslim Firdaus Memorial. Yang pertama ada di Cikalongwetan. Nanti Bapak kalau arah Jakarta di kilometer 106.300 sampai 105.700 itu tanah wakaf kita ada 13 hektar. Pemakaman muslim ini diperuntukkan untuk wakif, untuk orang tua, warga sekitar, para asatid, asatidzah, orang-orang yang berkiprah memberikan kontribusi pencerdasan kepada masyarakat. Di sana juga ada jenazah-jenazah yang tanpa identitas, karena ada yang meninggal di bawah jembatan layang, misalnya ya. Lalu ada yang supir angkot muslim, supir angkot meninggal di angkot, dan dia hidupnya di angkot, tidur semuanya di angkot, nggak punya rumah, sampai meninggalnya pun di angkot, dimakamkan kita di Firdaus Memorial. Kemarin waktu COVID kami pun menerima pemakaman khusus jenazah yang COVID, ya. Maka kemarin kami menyampaikan ke Pak Gubernur untuk kami siapkan lahan kurang lebih 1 sampai 2 hektar untuk jenazah yang COVID. Yang kedua di Kota Bandung, tapi kecil itu cuma 1.840 meter. Dan yang ketiga di Bogor, itu di daerah Ciapus, lahannya 2 hektar, kapasitasnya kurang lebih hampir 2.700 jenazah. Dan konsepnya 3 layer. Jenazah pertama disimpan di kedalaman 2,3 meter, jenazah kedua di kedalaman 1,8, jenazah ketiga di kedalaman 1,3. Ya, jadi satu yang lahat, satu kafling isi 3 jenazah. Jenazah yang paling bawah, yang paling tengah, ya, karena dia paling dalam. Konsepnya asli, nyaman, ramah lingkungan dan selisanya. Tidak boleh di tembok, batu nisan ditidurkan, ya. Mau orang setakoh apapun tidak boleh pakai tembok masing-masing, ditinggikan tidak boleh. Semuanya lumputisasi, 100% lumpur. Batu nisan itu pakai bahan marmer, itu hanya ukuran 20 x 30 cm, ya.
ke depan kami lagi siapkan sebuah sistem namanya Geographic Information System. Satu kapling ini bisa diisi lagi oleh jenazah-jenazah berikutnya, keempat, kelima, keenam, tapi dalam konteks keluarga. Karena kalau sudah 5 tahun, sebenarnya jenazah ini kan hanya paling menyisakan tengkorak, ya. Maka kita bisa gali lagi, dan bisa diisi lagi jenazah keempat, jenazah kelima, jenazah keenam. Berikutnya jenazah ke-7, jenazah ke-8, jenazah ke-9. Artinya satu keluarga besar bulan demi bulan hanya membutuhkan cuma 1-2 kapling saja. Karena sekarang pemakaman menjadi sebuah permasalahan sendiri, khususnya di kota. Ya, kota Bandung itu sudah susah. Ya, sudah. Kenapa Synergy Foundation menghadirkan program-program dari lahir sampai meninggal? Kami menyebutnya ada istilah pesan langit. Rumah bersalin cuma-cuma hadir karena Allah menghadirkan seorang ibu hamil dalam keadaan hamil tua mencari suaminya ke kota Bandung kehabisan ongkos. Karena kami setiap hari menerima mustahil kurang lebih 20-30 orang, lalu si ibu ini harus antri, maka menunggulah di musola dan qadarullah-nya terjadi kontraksi. Ya, kebayanglah mungkin oleh ibu bagaimana dalam keadaan hamil tua, tidak ada suami, posisinya lagi di kantor orang, bukan di rumah sakit. Ya. Dan yang paling menarik adalah dengan izin Allah juga di waktu yang bersamaan Allah hadirkan 2 orang bidan yang melamar untuk menjadi relawan. Maka atas pesan langit inilah kami menghadirkan sebuah konsep rumah bersalin cuma-cuma berbasis wakaf dan berbasis zakat. Sudah 18 tahun membantu kurang lebih 11.000 anak yang lahirkan. Ya, mohon doanya di Soreang sudah ada tanah wakaf 2000 meter akan kami bangun klinik utama 4 lantai dan ini juga konsepnya gratis untuk membuat. Pemakaman muslim pun sama, hadir karena pesan langit. Jam 9 malam ada seorang sepasang suami istri datang ke kantor kami dengan membawa anak yang digendong dengan nafas yang sudah terputus-putus. Lalu waktu itu kebetulan saya lagi di kantor, lalu saya bawa ke UGD Hasan Sadikin. Di UGD Hasan Sadikin anak ini dinyatakan meninggal karena terlambat penanganan. Lalu dibawa pulang ke rumah kontrakannya. Di rumah kontrakannya saya bertanya ke RT, RW dan DKM, anak ini dimakamkan di mana? Ternyata di Kota Bandung kalau dimakamkan itu harus bayar kurang lebih 600.000 saat itu. Kalau saat ini kurang lebih 2-3 juta. Ya, sudah mah hidup susah, mati pun susah. Dan itu fakta, Pak. Ya, itu fakta di lapangan terjadi di kota-kota. Ya, maka kami menghadirkan sebuah konsep pemakaman muslim berbasis lokal. Siapapun boleh dimakamkan di sana sepanjang namanya muslim. Ya, yang tentunya syaratnya sudah meninggal. Karena kami sadar, kami dapat informasi ya dari para ahli ilmu dan ahli sejarah. Konon katanya dulu itu tatkala wakaf itu sedang berjaya, hampir seluruh instrumen kehidupan manusia telah diwarnai dengan wakaf. Dari sejak lahir, pendidikan dasar, pendidikan menengah, perguruan tinggi, bekerja pun di entitas wakaf, sampai meninggal pun wakaf. Maka kami ingin bernostalgia menghadirkan, meskipun ini tidak bisa menyelesaikan semua masalah, tapi kami hanya memberikan sebuah kontribusi kecil saja, dan ini mudah-mudahan bisa diadopsi oleh lembaga yang lain, menghadirkan sebuah solusi keumatan dari sejak lahir sampai meninggal. Mohon doanya 5 tahun ke depan kami akan menghadirkan pemakaman muslim, terus mengharapkan targetnya 50 hektar. Wilayah Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Ini untuk memenuhi kebutuhan saudara-saudara kita yang ada di Jabodetabek. Karena mereka sekarang banyak yang membeli makam yang mewah. Padahal MUI sudah mengeluarkan fatwa haram di tahun 2014 terhadap jual beli makam mewah. Setidaknya ada 2 unsur, yaitu tentang tabzir dan isrof terhadap jual beli makam mewah. Lalu Synergy Foundation juga kami tidak masukkan
program pendidikan dan kesehatan dalam sektor bisnis. Tapi sektor pendidikan dan kesehatan masuk ke dalam sektor sosial kebudayaan. Itu mungkin Bapak Ibu yang ini penjelasan sekilas saja dulu sebagai perkenalan United Foundation sebagai lembaga yang memang komposisikan diri sebagai lembaga wakaf. Tapi dalam pengelolaannya tetap masih menghimpun dana zakat infak. Tapi sekali lagi memposisikan diri sebagai lembaga wakaf, dan untuk mengelola bisnis wakaf kami hadirkan sebuah holding bisnis namanya Wakafro 99 Corporate. Kawasan halal tourism ini di bawah perusahaan namanya Wakafro Sinergiland. Ada komisarisnya, ada direksinya dan lain-lain. Ya, lalu di bidang properti kami juga punya namanya Wakafro Property Land. Ya, itu kita statusnya sebagai kontraktor dan developer. Jadi ada beberapa properti syariah yang dibiayai membangunnya per unitnya di dana wakaf. Sistemnya muraba'ah, ya, jadi kami membangunkan unit nilainya 100 juta, nanti developer memberi ke kami nilainya 125 juta dalam waktu 6 bulan. Sistemnya turnkey, ya, diberikan kunci setelah 6 bulan. Itulah Bapak Ibu sekilas tentang United Foundation, ya. Kalau ada mau jujur saya juga ingin mendengar dari bapak-bapak dari lembaga wakaf NU yang saya juga sudah mendengar asetnya begitu banyak, ya, dari mulai kebetulan saya kecil juga dibesarkan lagi di NU di Roliwan di Bandung dan Selatan Jawa Barat. Itu yang konon katanya NU juga sama besarnya dengan Muhammadiyah, asetnya luar biasa, ya. Dan saya akan banyak belajar kepada bapak-bapak semua bagaimana tata kelola perwakafan di lembaga. Itu saja. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.